Halo semua, perkenalkan nama saya Ruti Mima Simanjuntak dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi manusia. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Oleh karena peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies, tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Fungsi dari sistem reproduksi adalah untuk pria untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Pada sistem reproduksi wanita, terdapat organ genitalia luar wanita. Yang pertama ada vulva. Vulva merupakan alat kelamin luar wanita yang terdiri atas mons pubis atau mons veneris, labia mayora atau bibir-bibir besar, dan ada labia minora, bibir-bibir kecil, ada klitoris atau kelentit, vestibulum atau serambi dengan kelenjar-kelenjar yang bermuara di dalamnya, serta himen atau selaput darah. Yang kedua ada perineum. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit yang membentang antara komisura posterior dan anus. Panjangnya rata-rata 4 cm. Pada persalinan, korpus perineal ini mudah robek, sehingga episiotomi dapat dikerjakan pada waktu yang tepat dan cepat guna mencegah ruptur yang spontan. Dan perineum ini dibentuk oleh diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Diafragma pelvis terdiri atas musculus levator ani, musculus coccygeus, dan fascia yang menutupinya. Yang ada pada organ genitalia dalam wanita, yang pertama ada vagina atau liang sanggama. Vagina adalah suatu saluran yang berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke depan dan terdiri atas muskulo membranosa yang menghubungkan antara vulva sampai uterus. Panjang vagina pada dinding depan sekitar 6-7 cm dan lebih pendek dari dinding belakang. Sedang pada dinding posterior atau belakang panjangnya sekitar 7-10 cm dan berfungsi sebagai saluran keluar uterus, alat sanggama, dan jalin lahir. Yang kedua, uterus. Uterus terletak di panggul kecil, sebelah depan dibatasi oleh kandung kencing dan di sebelah belakang oleh rektum. Bentuk uterus seperti buah advokat atau buah pir yang sedikit gepeng ke arah muka belakang. 2 lembar peritoneum menutupi bagian ini. Bagian kanan dan kirinya bersatu membentuk ligamentum latum. Lipatan peritoneum di sebelah depan longgar yang disebut plica vesicoterina. Cavum Douglas merupakan kantong terletak di sebelah belakang lipatan peritoneum antara uterus dan rektum. Pada organ genitalia dalam wanita, itu yang ketiga ada tuba uterina. Tuba uterina keluar dari korpus uteri, terdapat pada tepis atas ligamentum latum, berjalan ke arah lateral mulai dari kornu uteri kanan dan kiri, dan memiliki panjang 8-14 cm dengan diameter kira-kira 0,6 cm. Dan tuba uteria terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada pars intestinalis atau intramuraris. Dan yang kedua ada pars itmica. Yang ketiga ada pars ampularis. Yang keempat ada infundibulum. Dan yang keempat ada ovarium atau indung telur. Ovarium ada 2 di kiri dan kanan uterus. Ovarium terletak di fossa ovarica yang merupakan suatu cekungan pada percabangan arteri iliaka eksternal dan arteri hipogastrika. Besar ovarium kurang lebih sebesar ibu jari tangan dengan ukuran kira-kira 4 cm dan lebar memiliki kira-kira 1,5 cm. Ada 2 ligamentum yang menggantung ovarium, yaitu ligamentum ovari proprium yang menggantung ke uterus dan ligamentum suspensorium ovari atau infundibulovelvicum yang menggantung ke dinding lateral panggul. Dan yang kelima ada siklus ovarium. Berbagai hormon akan dikeluarkan oleh hipofisis atau lobus arterior dan 3 diantaranya sangat penting dalam fisiologi reproduksi.
Dan yang keenam ada pertumbuhan folikel. Folikel primer terdiri atas oosit primer yang terbentuk dari perkembangan oogenium yang melalui pembelahan mitosis selama kehidupan fetal. Bagian ini dikelilingi oleh sel-sel folikel yang merupakan selapis sel pipi. Dan yang ketujuh ada ovulasi, keluarnya sel telur atau ovum dari folikel degraft, dan pecahnya folikel degraft disebut ovulasi. Terjadinya ovulasi ini dipacu oleh LH surga yang kadang mencapai 100 mU per mililiter plasma. Ternyata ovum yang masak ini belum sepenuhnya masak, karena intinya masih dalam stadium metafasis dari pembelahan meiosis II. Sistem reproduksi pria, organ genitalia luar pria yang pertama ada penis. Penis adalah alat kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan atau alat senggama dan juga sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Skrotum tersusun dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis di luar tubuh. Skrotum terdiri atas dua kantong skrotal. Setiap skrotal berisi satu testis tunggal yang dipisahkan oleh septum internal. Dan ada juga organ genitalia dalam pria. Yang pertama ada testis. Testis atau buah zakar merupakan organ dengan fungsi ganda. Selain sebagai penghasil spermatozoa juga merupakan organ hormon endokrin. Dua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada pria terdiri atas ductus epididymis, ductus deferens atau saluran sperma, vesicula seminalis atau kantung sperma, dan ductus ejaculatorus, yaitu saluran pemancaran. Dan yang ketiga ada kelenjar kelamin. Saluran-saluran kelamin dilengkapi oleh 3 macam kelenjar kelamin yang fungsinya menghasilkan sekret. Sekian penjelasan sistem reproduksi dari saya. Terima kasih.